Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Afi di mata pelajaran T3. Anda T3. Hari ini Pak Afi diberikan tugas oleh madrasah untuk mengajari kalian mata pelajaran akidah akhlak. Ya, saya juga sendiri nggak tahu ya kenapa kalau madrasah menyuruh saya untuk ngajari kalian akidah akhlak. Mungkin karena saya berakhlak mulia. Biar saja. Nah, saya menggantikan Bu Fia untuk mengajar akidah akhlak. Yang sebelumnya saya hanya mengajar TIK dan matematika dan SPDP. Nah, saya ditambahin untuk mengajar akidah akhlak di kelas 6 ini. Nah, kenapa kok dirubah, Pak? Ya, seperti yang kalian ketahui, pandemi ini agak ribet gitu loh. Jadi Bapak Ibu guru itu ngaturnya jadwalnya itu saling bertubrukan saat mengajar. Apalagi ada wacana mau dimasukkan bertahap konsultasi, jadwalnya akan tabrakan. Nah, oleh sebab itu saya yang harusnya ngajar TIK di kelas bawah dipotong dan full ke kelas 6 semua, termasuk menggantikan Fufia di pelajaran akidah akhlak. Oke, langsung saja kita masuk ke pelajaran akidah akhlak untuk semester 2 ini. Tapi sebelum itu kok ada yang aneh kelihatannya, ada yang kurang cocok. Saya tak berubah dulu. Oke, nah ini kan saya sudah cocok dipanggil Ustadz Afi karena sudah pakai peci. Nah, kita langsung ke pelajaran akidah akhlak untuk minggu ini, yakni adalah kalimat thayyibah yang kedua, yakni istighfar dan perbuatan taubat. Langsung saja. Selama kalian kelas bawah dulu, kita diajari kalimat istighfar adalah astagfirullahaladzim. Nah, untuk kelas 6 agak lebih panjang sedikit, yakni astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sebenarnya untuk istighfar itu macamnya ada banyak. Dimulai dari yang terkecil astagfirullah sampai yang besar, yang panjang, yaitu istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dan seterusnya yang biasa kita ucapkan saat pagi dan petang. Nah, kalau yang kelas 5 naik kelas 6, nah sering diulang-ulangi oleh Pak Nugroho selama di masjid dahulu. Untuk arti dari kalimat istighfar ini, tips dari saya, trik dari saya dahulu saat saya sekolah adalah memenggalnya menjadi beberapa kata. Kenapa kok seperti ini? Nanti akan lebih mudah. Nah, untuk pelajaran-pelajaran al-Islam seperti fikih, Quran, hadis, bahasa Arab tidak akan pernah terlepas dari bahasa Arab. Ya, itu paling mudah kalian penggal per kata per kata. Contoh, astagfir, itu artinya adalah ampuni aku. Allahu Allah. Nah, Allah ini ya, di Al-Quran, di mata pelajaran fikih tidak akan berubah artinya menjadi Buddha, tidak akan berubah lagi artinya menjadi Yesus, nggak akan pernah. Allah pasti akan tetap artinya Allah. Nah, ini fungsi untuk mempelajari ayat-ayat itu perkata seperti ini. Kita tahu artinya per masing-masing. Kita lanjut, Al-Adimi Maha Agung, Alladhi yang. Nah, Alladhi ini juga, kalau saya selama sekolah ini paling suka. Kenapa? Karena artinya paling enak. Alladhi yang. Semuanya. Kalau kalian buka Al-Quran, kalian menemukan kata Alladhi, artinya pasti yang. La, tidak ada ilaha sesembahan illa kecuali huwa, dia, al-hayyu yang maha hidup, al-qayyum yang maha mandiri, wa atubu dan aku bertaubat ilaihi kepadanya. Itu tadi adalah arti dari kalimat istighfar yang saya penggal per kata-kata. Nah, fungsi lain dari untuk mempelajari perkata apa? Ada tips triknya. Nanti saat kalian di pelajaran al-Islam, kalian tidak akan terlepas yang namanya ayat. Ya, itu sudah pasti. Kenapa? Karena pelajaran al-Islam itu butuh sumber. Nah, kalau di soal nanti kalian disuruh untuk menentukan ayat ya, yang terdapat yang mengandung kalimat istighfar
ya, yang mana yang menuntun kita untuk mengerjakan istighfar, cari saja ayat-ayat yang mengandung kata ghafaro. Itu artinya ampuni, yang saya tulis di warna hijau. Atau tawaba atau taubat, ini artinya sama. Jadi kalau ada ayat Al-Quran yang mengandung ghafaro dan tawaba, itu artinya itu mengandung kalimat untuk menuntun kita beristighfar. Nanti akan ada soalnya, silahkan kalian cari. Misalnya arti kata kalimat istighfar. Secara bahasa, istighfar itu dalam bahasa Arab berarti kalimat perintah, yang berarti adalah ampunilah aku. Nah, itu dasarnya itu perintah, ampuni aku. Secara bahasa istighfar. Nah, kita tambahi dengan astagfirullah. Artinya apa? Ampuni aku ya Allah. Karena seorang muslim, maka kalimat istighfar lebih bagusnya ditambahi dengan Allah, kalimat Allah tersebut. Astagfirullah, ampuni aku ya Allah. Sebenarnya kalimat istighfar itu adalah termasuk kalimat thayyibah seperti yang kita jelaskan di awal tadi. Nah, itu ditujukan untuk mengagungkan sekaligus minta ampun terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya tujuan untuk membaca istighfar. Fungsi dari istighfar tadi jelas, dia adalah kalimat ampunan. Maka karena kita minta ampun, pasti kita punya kesalahan. Nah, tujuan dari membaca istighfar adalah kita harus menyadari kesalahan yang kita terbuat. Saat kita menyadari kita melakukan salah, otomatis kita harus membaca istighfar. Dan itu termasuk ciri seorang muslim. Kaki kita kesandung, kursi semuanya, pas di kelingking, sakitnya kan minta ampun. Kalimat yang terucap untuk seorang muslim tidak kata-kata kotor. Contoh, gak boleh, itu bukan seorang muslim. Harusnya saat kita kesandung pas kelingking tadi, astagfirullahaladzim. Itu ciri-ciri seorang muslim. Sebenarnya adalah permohonan atau minta maaf kepada Allah SWT dan orang lain yang telah kita sakiti. Nah, ini yang unik. Secara dasar, manusia itu memiliki dua kesalahan. Apa itu? Kesalahan terhadap Allah dan kesalahan terhadap manusia. Kesalahan terhadap Allah cukup dengan beristighfar dan bertobat. Tapi kalau kesalahan dengan manusia, kita harus beristighfar dan bertobat kepada Allah, juga harus minta maaf terhadap orang yang telah kita buat salah tadi, kita sakiti tadi. Kalau kita terhadap manusianya kok belum minta maaf, nah ini ya dari awalnya juga belum bisa meminta maaf, mengampuni kita. Itu. Nah, selanjutnya adalah mempelajari atas perbuatan yang telah dilakukan. Nah, untuk istighfar ini, setelah kita melakukan kesalahan, beristighfar, perbuatannya jangan diulangi lagi. Yang sebenarnya tidak melakukan perbuatan yang salah yang sama. Nah, ini sering diungkapkan di berbagai dunia manapun, di berbagai agama manapun, bahwa manusia itu sering banget melakukan kesalahan yang sama. Kayak konyol begitu loh. Kita sudah tahu bahwa di situ ada lubang, kita sudah pernah terjatuh di lubang tersebut, sudah tahu tempat itu berlubang, kok masih jatuh di tempat yang sama, itu kan sebuah konyol. Aneh banget loh. Berarti tidak pernah mengambil pengalaman apapun, ya, bahwa di situ ada hal yang kesalahan yang pernah kita perbuat, kok kita masih jatuh lagi. Itu. Selanjutnya adalah waktu untuk membaca istighfar. Jelas seperti yang kita ketahui tadi bahwa membaca istighfar kita baca saat setelah kita berbuat salah, baik terhadap diri sendiri maupun baik terhadap Allah maupun terhadap manusia. Yang kedua adalah setelah melakukan sholat 5 waktu atau saat berzikir. Astagfirullah wa atubu ilaik, astagfirullah wa atubu ilaik, alladzi la ilaha wal hayyul qayyum wa atubu ilaik. Nah, itu termasuk kalimat istighfar. Ya.
setelah salat lima waktu. Berapa kali? Kalau setelah salat lima waktu, 3 kali. Selanjutnya adalah saat keluar dari kamar mandi. Duh, ada tuh Pak, istighfar setelah keluar kamar mandi. Ada. Ghufranak. Dan mana istighfarnya Pak? Ada kata-kata ghafara seperti yang saya jelaskan di kata yang berwarna hijau tadi. Artinya sama. Ampuni aku. Nah, ghafara. Saya melihat kemaksiatan. Nah, untuk maksiat ini mustahil kita tidak melihat maksiat. Apalagi di akhir zaman ini. Banyak kemaksiatan di mana-mana. Nah, inilah langkah yang tepat kita sering-sering membaca istighfar. Karena kemaksiatan di mana-mana. Yang saya melihat kerusakan alam dan sekitar yang diakibatkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Kerusakan alam, faktanya terbesar itu dilakukan oleh manusia. Baik yang kita lakukan maupun orang lain. Nah, itu kita harus beristighfar. Ada yang unik di sini. Dari sahabat Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Rasulullah saja yang telah dimaksud masuk surga itu masih sempat-sempatnya istighfar 70 kali dalam sehari. Bila kita tiap hari melakukan salah dan setiap hari melakukan maksiat, kok nggak mau beristighfar? Konyol banget ya. Kita apa dibanding Rasulullah? Rasulullah saja masih dimasuk masih 70 kali istighfar. Kita masa nggak mampu istighfar sekali atau 3 kali saja dalam sehari? Aneh banget. Jadi adalah hikmah dan manfaat untuk membaca istighfar, mendapat ampunan. Nah, jelas karena istighfar adalah meminta ampunan. Kalau ternyata Allah menginginkan, ya kita diampuni. Ya, untuk kesalahan kita hanya bisa meminta ampun. Perkara kita dibersihkan atau tidak, dosa kita atau diberi ampunan tidak, terserah. Meluaskan rezeki seorang hamba. Nah, ini jelas dari para ulama mengatakan bahwa kita rezekinya kok seret banget, kok nggak banyak-banyak rezeki yang kita dapatkan. Mungkin kita kurang beristighfar. Kesalahan kita banyak tapi tidak segera istighfar. Nah, ini yang bikin rezeki seret atau terhambat. Dan selanjutnya istighfar adalah sebab mendatangkan rahmat. Nah, menurut para ulama, ya, yang bikin kita masuk surga itu bukan berasal dari ibadah kita, bukan dari amal perbuatan kita. Kita sholat malam tiap hari, puasa tiap Senin Kemis. Tapi kalau Allah tidak merahmati kita, kita nggak bakal masuk surga. Kunci dari masuk surga itu rahmat dari Allah. Salah satunya dengan beristighfar ini. Pernah dengar kisah seorang pelacur, ya, yang memberikan minum anjing, akhirnya Allah memberikan rahmat, dia langsung masuk surga. Padahal kita ketahui bahwa pelacur itu dosanya banyak, tapi karena Allah merahmati, dia bisa masuk surga. Inilah enaknya kalau kita dirahmati oleh Allah. Selanjutnya dijadikan berseri dan berbahagia oleh Allah pada hari pertemuan dengannya saat hari akhir. Kenapa kok berseri? Ya, soalnya nggak ada beban, sudah diampuni, semua dosa-dosa yang ditanggung dibersihkan. Sama kalau kita nggak bawa beban berat apapun, nggak bawa tas besar, kita enak. Kalau tasnya gede, berat, wajah kita lusuh, kan? Ya, sama kayak dosa juga. Kalau dosa kita sudah dibersihkan, ya wajah sumringah, berseri, nggak lesu. Nah, selanjutnya sebab terkabulnya doa ini sama seperti rezeki tadi. Kalau ternyata doa kita kok nggak dikabul-kabulkan, kemungkinan kita punya dosa yang tidak diampuni. Kita belum minta ampun dan tidak diampuni. Nah, ini yang bikin doa-doa kita terhambat, ya ini mungkin gara-gara. Selanjutnya seorang hamba akan semakin mengagungkan dan membesarkan Rabb-nya. Nah, ini fungsi dari kalimat thayyibah yang memang itu, untuk mengagungkan nama Allah. Nah, versi lain dari istighfar, versi besarnya dari istighfar adalah taubat. Taubat ini sudah ada sejak manusia pertama kali diciptakan. Ya. Sejak manusia dia pertama sudah ada maksiat. Ini kisah yang menarik. Berbeda dengan kemusyrikan. Kemusyrikan manusia hadir ketika zamannya Nabi Nuh.
Kalau menurut para ulama. Tapi kalau kemusyrikan sudah ada sejak Nabi Adam. Kita pernah dengar kisah Nabi Adam yang melanggar perintah Allah bersama Ibu Hawa memakan buah khuldi. Sudah termasuk kemaksiatan. Anaknya Qabil dan Habil melakukan pembunuhan, itu juga termasuk kemaksiatan. Sudah dari sejak awal sudah ada kemaksiatan tersebut. Nah, oleh sebab itu maka ada namanya taubat. Nah, ini adalah doa yang diucapkan Nabi Adam dan Ibu Hawa ketika dia menyadari kesalahannya. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Bagi anak-anak yang laki yang suka jamaah sholat Jumat di masjid, pasti tidak asing dengan kalimat ini. Tidak akan asing dengan doa ini. Itu pun kalau kalian nggak tidur ya, saat khatib keluarkan doa di sholat Jumat, ini pasti akan diucapkan oleh khatib saat di atas mimbar saat waktu berdoa. Nah, karena ini doa mohon ampun, doa taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau bisa hafal lah ya ini. Nabi Adam yang dosanya besar saja bisa terampuni meskipun dia harus turun dari surga ke bumi dengan doa ini. Nah, cuma taubat ini ada syaratnya. Ada syaratnya. Syaratnya cuma 3. Yang pertama adalah nadam atau menyesal. Kita tidak akan pernah diterima tobatnya kalau kita nggak menyesal. Contoh, saya minum minuman keras. Saya ingin bertobat. Saya disuruh anak sama, disuruh orang lain, teman sama. Afi, tobat toh. Jangan minum minuman keras. Iya. Tapi hati saya nggak menyesal sama sekali. Ya nggak diterima tobatnya. Jadi dia harus sadar bahwa perbuatan itu salah dan tidak mau mengulanginya lagi. Ini yang namanya menyesal, al-nadam. Ini wajib ada syaratnya. Kalau nggak ada ini nggak diterima tobatnya. Yang kedua adalah al-iqla' atau melepaskan diri dari maksiat. Setelah menyesal tadi, tidak minum minuman keras, harus menjauhkan diri, harus melepaskan diri dari maksiat. Ya, saya sudah menyesal tidak akan minuman keras, tapi koleksi botol-botol minuman keras di rumah masih banyak ya. Potensinya nanti akan kembali lagi minum-minuman. Saya sudah bertobat tidak minuman keras, tapi masih mengunjungi bar, masih mengunjungi diskotik, masih bergaul dengan para pemabuk. Ya. Kesempatan untuk kembali lagi menjadi pemabuk ya, menjadi peminum ya besar banget. Nah, makanya syarat yang kedua adalah iqla', yakni adalah melepaskan dari hal-hal atau menghindari hal-hal maksiat itu tadi, supaya tidak kembali lagi, mencegah kita kembali lagi berbuat maksiat itu loh. Yang ketiga adalah al-azm atau ketetapan hati. Nah, ini yang terpenting. Nah, kita sudah yakin bahwa itu salah, tidak bergaul lagi, gitu, beristiqomah di jalan Allah. Nah, ini intinya al-azm, ketetapan hati, tidak mengulanginya lagi dan tidak mau berurusan sama sekali dengan kemaksiatan. Nah, ini al-azm. Ini adalah syarat-syarat dari taubat. Kemungkinan untuk pelajaran hari ini hanya itu. Ya, silahkan nanti dikerjakan soal-soal pendek di link deskripsi YouTube ini. Kamu klik deskripsi, nanti ada linknya Google Form. Cuma 5 soal saja, sekalian absen. Ya, seperti itu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.